Pemilik Inter Milan, Suning Group dilaporkan bakal melakukan pendanaan kembali utang ke Oaktree dengan menggunakan dana segar dari bank investasi asal Amerika Goldman Sachs, yang kemungkinan dalam bentuk pinjaman baru. Perlu diketahui, pada tahun 2021 Inter meminjam dana sebesar 275 juta euro dari Oaktree Capital dengan bunga 12%. Suning harus melunasi hutang tersebut beserta bunganya paling lambat tanggal 20 Mei 2024 mendatang. Pemilik asal Cina itu sedang mencari solusi karena tenggat waktu pelunasan sudah semakin dekat. Banyak pihak yang percaya bahwa penjualan klub bisa menjadi satu-satunya solusi. Namun menurut Tuttosport, Presiden Steven Zhang ingin tetap memimpin Inter. Steven Zhang pun sedang mencari cara yang memungkinkannya untuk dapat terus mempertahankan kendali penuh atas Nerazzurri. Laporan menjelaskan bahwa keluarga Zhang akan memilih untuk berkolaborasi dengan Goldman Sachs guna membiayai kembali pinjaman tersebut. Akan tetapi bunga yang dikenakan Goldman Sachs nantinya lebih besar ketimbang Oaktree. Sumber lain menyebut bahwa Raine Group juga tengah mengumpulkan informasi dari dana asal Arab yang ingin berinvestasi di Inter. CEO Inter Milan, Beppe Marotta menjelaskan mengapa klub harus menjual pemain bintang setiap musim panas dan mengungkapkan kekecewaannya pada Milan Skriniar. Pria berusia 66 tahun itu membahas berbagai hal dalam sebuah wawancara yang terbaru. Marotta menegaskan Nerazzurri memiliki skuad yang kuat untuk mampu meraih gelar Scudetto. Sang direktur menyerukan kepada timnya untuk mengadopsi pendekatan ambisius tetapi memperingatkan para pemain agar tidak bersikap arogan. Saya menentang kehati-hatian dan kerendahan hati yang berlebihan. Jika Anda di Inter, maka Anda harus ambisius dan memiliki standar yang tinggi. Ujar Marotta kepada Gazzetta dello Sport. Kami merasa kuat dan memiliki opini yang tinggi terhadap diri kami sendiri, terutama setelah hasil di Eropa musim lalu. Bersama Piero Ausilio, kami telah membangun skuad yang mampu bersaing di berbagai bidang. Kemudian mengenai Lautaro, kapten Inter itu tidak seperti Skriniar. Jika El Toro menunjukkan keinginan untuk memperpanjang kontrak, yang juga sesuai dengan tujuan kami, maka berarti kami berada di jalur yang benar. Memiliki pemain setia akan menjadi nilai tambah. Jika rasa memiliki telah hilang, maka seorang pemain bahkan tidak mengerti apa artinya bermain atau memenangkan derby. Lanjut sang direktur. Marotta pun kemudian membantah rumor yang menghubungkan klub dengan kepindahan Mehdi Taremi pada bulan Januari, dan juga menjelaskan alasan Inter harus menjual pemain bintang setiap tahun. Saya tidak berpikir kami akan merekrut Taremi pada bulan Januari. Namun kami adalah Inter dan kami selalu memperhatikan setiap situasi di bursa transfer. Inter adalah model keberlanjutan finansial. Keluarga Zhang telah secara terus-menerus menyuntikkan dana untuk klub ini dengan biaya sekitar 900 juta euro. Tetapi tidak ada klub yang bisa hidup tanpa menjual pemain bintangnya untuk saat ini. Kami harus menjual pemain penting setiap tahunnya dan para penggemar harus memahami hal tersebut. Kita harus memastikan tim ini memiliki kehidupan yang kekal, menjamin masa kini dan masa depan. Itu lebih penting daripada mempertahankan seorang pemain. Tutup sang direktur. Sementara di lain kesempatan saat berbicara dalam acara presentasi buku terbaru dari Fabrizio Biasin, CEO Nerazzurri tersebut merasa yakin bahwa Inter akan menjadi klub terakhir dalam karir manajerialnya yang termasyhur. Ya tentu saja, Inter pasti akan menjadi klub terakhir saya dan setelah itu saya ingin mencoba politik olahraga. Mengenai Scudetto, tentu saja menjahit bintang kedua di jersey akan menjadi pencapaian bersejarah dan hal itu akan sangat penting untuk para penggemar. Pungkas Marotta. Inter Milan akan menghadapi Torino di Stadion Olimpico Turin untuk melakoni laga pekan ke-9 Serie A pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Menurut Gazzetta dello Sport, yang menyoroti dominasi Inter atas Torino jelang laga tersebut. Inter lebih superior ketimbang Torino dengan 7 kali kemenangan dan sekali imbang dalam head-to-head kedua tim untuk 8 pertemuan terakhir. Pada musim lalu, Inter sukses memenangkan laga kandang dan tandang masing-masing dengan skor 1-0, sedangkan La Beneamata hanya bermain imbang sekali melawan Torino di musim perdana Inzaghi. Dalam pertemuan tersebut, Inter kebobolan lebih dulu melalui gol Gleison Bremer pada menit ke-12, sebelum menyamakan skor pada menit 90 melalui striker Alexis Sanchez.
Selain itu, Inter mencetak sebanyak 16 gol dalam 8 pertemuan terakhir, sedangkan Torino hanya mencetak 5 gol. Oleh karena itu, di laga kali ini Inter tentunya ingin melanjutkan tren positif mereka melawan Torino sekaligus mencoba mengkudeta AC Milan dari puncak klasemen. Inter berada di posisi kedua dengan koleksi 19 poin, sedangkan Torino duduk di posisi ke-14 dengan raihan 9 poin hingga pekan ke-8 Serie A musim ini. Inter Milan akan bertandang ke markas Torino di Stadion Olimpico Turin untuk melakoni laga pekan ke-9 Serie A pada Sabtu malam. Pelatih Simone Inzaghi kemungkinan akan mengistirahatkan gelandang andalannya Nicolo Barella pada laga tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu telah kembali ke Appiano Gentile seusai menjalani tugas internasional bersama timnas Italia. Barella menjadi starter dalam kemenangan Italia atas Malta pada laga lanjutan kualifikasi Euro minggu kemarin di Stadion San Nicola, Bari. Namun pada laga berikutnya dalam kekalahan Italia atas Inggris di Wembley, Barella tampak mengalami kelelahan. Oleh karena itu menurut Gazzetta dello Sport, Inzaghi bisa memutuskan untuk mengistirahatkan Barella ketika menghadapi Torino. Dalam hal ini, sang pelatih kemungkinan besar akan memainkan Frattesi dari menit pertama sebagai pengganti Barella. Frattesi juga menjadi starter dalam kekalahan mengecewakan Italia di London kemarin. Akan tetapi mantan gelandang Sassuolo itu dalam kondisi yang lebih baik untuk memulai laga bersama Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan di lini tengah. Calhanoglu telah kembali dari jeda internasional yang positif yang membuat negaranya mengamankan 1 tiket ke Euro 2024. Sedangkan Mkhitaryan tetap berada di Milano untuk menjaga kebugarannya. Seperti diketahui, Inter akan bertandang ke Torino pada hari Sabtu sebelum menjamu RB Salzburg di ajang Liga Champions pada hari Selasa 24 Oktober. Kemudian pasukan Simone Inzaghi akan menjamu AS Roma yang kini diperkuat Romelu Lukaku pada 30 Oktober mendatang. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez harus menjadi starter dalam pertandingan Serie A melawan Torino bersama Marcus Thuram. Pelatih Simone Inzaghi hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan pertandingan mendatang di Turin, di mana para pemain Inter secara bertahap kembali ke pusat pelatihan di Appiano Gentile setelah jeda internasional. Kendati demikian, FC Internews menjelaskan bahwa sang pelatih akan tetap mengandalkan jasa kaptennya untuk menghadapi Torino. Seperti biasa, pemain dari Amerika Selatan menjadi yang terakhir bergabung kembali dengan grup setelah jeda. Namun mengingat Lautaro hanya tampil dari bangku cadangan di menit-menit akhir saat Argentina melawan Peru, maka sang striker diyakini masih cukup fit untuk memimpin pertandingan pada Sabtu malam. Thuram juga mengalami hal yang sama, oleh karena itu mantan bintang Borussia Mönchengladbach tersebut kemungkinan akan mempertahankan tempatnya sebagai starter bersama Lautaro. Terlebih lagi, sang pelatih tidak punya banyak pilihan lain di lini serang. Marco Arnautovic masih harus absen karena cedera, sementara Alexis Sanchez telah bermain selama 180 menit di 2 laga kualifikasi Piala Dunia bersama Chili. Dengan demikian, Sanchez kemungkinan besar tidak akan memulai laga dari menit pertama pada pertandingan akhir pekan. Mantan pemain Arsenal tersebut juga belum mencetak gol atau memberikan assist sejak kembali ke Inter pada musim panas. Sanchez sejauh ini telah mencatatkan 6 penampilan di semua kompetisi, yang sebagian besar diturunkan sebagai pemain pengganti. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard siap membuktikan kemampuan di klub menyusul penampilan gemilangnya bersama Prancis selama jeda internasional. Menurut FC Internews, Pavard saat ini siap mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pilar utama Inter. Mantan pemain Stuttgart tersebut baru saja menjalani jeda internasional yang mengesankan bersama negaranya. Timnas Prancis memastikan tempat mereka di Euro 2024 dengan kemenangan 2-1 atas Belanda pekan lalu. Les Blues juga melibas Skotlandia dalam pertandingan persahabatan pada Selasa kemarin, di mana Pavard mencetak 2 gol yang mengejutkan dalam kemenangan 4-1. Dengan demikian, Pavard kembali ke Milano dengan kepercayaan diri yang tinggi untuk berupaya memperpanjang laju positif internasionalnya dengan penampilan gemilang bersama Inter. Sang pemain telah mencatatkan 3 penampilan untuk tim asuhan Inzaghi di Serie A sejauh ini, selain 2 pertandingan Liga Champions.
Laporan menjelaskan bahwa pelatih Simone Inzaghi sangat menghargai pengalaman luas Pavard di level Eropa dan internasional. Itulah sebabnya sang pelatih akan mengandalkan jasanya di setiap pertandingan UCL maupun Liga. Laporan tersebut juga memuji Pavard karena cepat berintegrasi dengan tim, dan membangun hubungan yang solid dengan rekan satu timnya di lini belakang. Oleh karena itu, mantan pemain Bayern Munchen tersebut ingin menjadi ikon Inter mulai musim ini. Sebuah laporan di media Italia, telah mengungkapkan kemungkinan tanggal kembalinya dua pemain Inter yakni Juan Cuadrado dan Marco Arnautovic. Pelatih Simone Inzaghi sedang menunggu pulihnya dua pemain tersebut dari cedera untuk menambah kedalaman skuadnya. Menurut FC Internews, Arnautovic kemungkinan akan absen selama 3 minggu lagi. Pemain berusia 34 tahun itu mengalami cedera hamstring ketika masuk dari bangku cadangan saat pertandingan tandang melawan Empoli pada 24 September. Cedera yang dialami Arnautovic membuat Inzaghi kekurangan pilihan di lini depan. Kapten Lautaro Martinez, Marcus Thuram dan Alexis Sanchez adalah satu-satunya striker yang tersedia di tim utama. Ketiganya saat ini mengisi dua slot penyerang dalam formasi 3-5-2 Inzaghi. Sedangkan bagi Cuadrado, laporan tersebut memperkirakan sang pemain akan melewatkan pertandingan akhir pekan ini melawan Torino serta pertandingan Liga Champions melawan RB Salzburg. Meski demikian, Cuadrado dikabarkan menargetkan comeback pada laga Serie A akhir pekan depan melawan AS Roma. Mantan bintang Juventus tersebut mengalami cedera pada tendon Achilles yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan. Meskipun ia sempat tampil di babak kedua saat melawan Bologna, namun cederanya kembali kambuh. Cuadrado sejauh ini telah mencatatkan 4 penampilan di Serie A untuk Inter, yang semuanya masuk sebagai pemain pengganti. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi membutuhkan lebih banyak gol dari seluruh skuadnya yang terkhusus untuk gelandang Nicolo Barella. Menurut FC Internews, satu hal yang terlihat sangat jelas adalah Inter tidak kesulitan mencetak gol melalui para strikernya, dengan telah mengoleksi 12 gol dari Lautaro dan Marcus Thuram. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa serangan Inter saat ini menjadi yang paling produktif di Serie A. Di sisi lain, hanya ada 6 pemain Inter lainnya yang telah membobol gawang lawan sejauh musim ini seperti Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Federico Di Marco, Francesco Acerbi dan Davide Frattesi. Hal itu berarti ada total 8 pemain Inter yang telah mencatatkan namanya di papan skor untuk Serie A. Sebaliknya, Fiorentina memiliki 12 pemain yang telah mencetak gol, Atalanta 11 pemain, serta masing-masing dari AS Roma dan Napoli memiliki 9 pencetak gol yang berbeda di Serie A sejauh ini. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan masalah yang cukup jelas bagi Inter. Pertama, ada skenario terburuk di mana seandainya Lautaro harus absen karena cedera parah. Mengingat sang striker telah bertanggung jawab atas hampir separuh gol Inter, maka ada keraguan besar mengenai bagaimana mereka akan mengatasi ketidakhadirannya. Dan secara umum, Inzaghi berharap untuk melihat lebih banyak gol dari seluruh pemain di skuadnya. Saat ini, ada keraguan mengenai berapa banyak gol yang tercipta di lapangan saat pelatih merotasi timnya. Inzaghi ingin melihat lebih banyak gol dari pemain bertahannya melalui bola mati, seperti yang dicetak Acerbi melawan Bologna. Di area sayap, sang pelatih akan menargetkan Dumfries dan Di Marco untuk mempertahankan performanya, serta Carlos Augusto dan Juan Cuadrado agar memberikan umpan lebih banyak. Tentu saja fakta bahwa mandulnya striker cadangan Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic sejauh ini juga menjadi masalah besar. Namun bagi Gazzetta, kekurangan gol yang paling menonjol ada di lini tengah. Sejauh ini lini tengah Inter baru menghasilkan 3 gol, di mana Inzaghi ingin melihat lebih banyak ancaman dari Calhanoglu, serta Davy Klaassen juga harus berkontribusi. Dan yang lebih terpenting lagi adalah fakta bahwa Barella belum mencetak gol menjadi masalah bagi Inter dan Inzaghi saat ini. Barella telah berkembang menjadi gelandang yang cukup produktif dalam beberapa musim terakhir, dan sekarang dirinya harus menunjukkan hal tersebut di sisa musim ini. Inter Milan hampir memperpanjang kontrak bek sayap Federico Di Marco hingga akhir Juni 2028.
Menurut Gazzetta dello Sport, kontrak Di Marco bersama Inter saat ini masih berlaku hingga akhir Juni 2026. Serangkaian penampilan luar biasa dari pemain internasional Italia tersebut sejauh ini sudah cukup untuk menempatkan posisinya di sayap kiri starting 11 Inter. Oleh karena itu, Inter berniat menambah masa baktinya dan pembicaraan perpanjangan kontrak telah mencapai tahap akhir. Di Marco memang belum menandatangani kontrak baru dengan Inter, tetapi hal itu hanya formalitas saja untuk menunggu pengumuman secara resmi. Laporan mencatat bahwa status Di Marco sebagai lulusan Akademi Muda dan penggemar setia Inter telah mempercepat proses pembicaraan. Mengenai durasi kontrak baru, Di Marco akan menambah 2 tahun dari kontraknya saat ini, di mana sang pemain akan bertahan hingga akhir Juni 2028. Dalam hal gaji, tentu saja akan ada peningkatan besar dari 1,8 juta euro bersih per musim yang diterima Di Marco saat ini untuk mencerminkan pertumbuhannya. Gazzetta melaporkan bahwa mulai musim 2024-2025 Di Marco akan memperoleh 3,5 juta euro bersih. Kemudian selama 3 musim tersisa dalam kontrak nantinya, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 4 juta euro bersih termasuk bonus.